Waalaikumsalam Bu Biha. Waalaikumsalam Bu Biha. Ada Bagaimana apa kabarnya ini? malam apa ini? Alhamdulillah Ya, kebetulan. baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Ya, kebetulan ini saya ingin meminta Ibu besok untuk menjadi pengamat dalam proses coaching saya. Ya. Dengan Pak Putu Pande. Oh, berarti besok yang menjadi kucing Ibu adalah Pak Putu ya? Pak Putu ya? Iya, betul sekali, Bu. Oh, begitu. Begitu. Kira-kira apa saja persiapan Ibu untuk melakukan kucing besok? Persiapan saya untuk menghadapi kucing besok itu yang pertama-tama saya harus memahami apa itu yang apa model tirta, apa tujuan dari model tirta yang akan saya gunakan. Kemudian saya harus mengetahui apa saja kompetensi yang harus saya lakukan besoknya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira kompetensi apa saja yang Ibu persiapkan untuk melakukan kucingnya besok? Mengenai kompetensi, saya menggunakan kompetensi yang pertama itu bagaimana sebagai coach mendengarkan aktif, kemudian dapat melakukan kehadiran penuh atau presence, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali permasalahan dari coaching saya besok. Luar biasa ya, Bu. Kira-kira dari tiga kompetensi yang Ibu tadi paparkan, kira-kira yang mana yang Ibu akan kembangkan? Yang saya akan kembangkan itu yang pertama itu bagaimana saya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Putu besok. Kemudian saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahan dari Pak Putu sehingga tanpa memberikan saran, dan sehingga ini Pak Putunya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Wah, luar biasa ya, Bu. Nah, kira-kira untuk mencapai itu mencapai tujuan tersebut, indikator apa saja yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya capai di sini yang utama itu bagaimana saya bisa membantu Pak Putu besok sehingga dapat menemukan solusinya. Kemudian bagaimana besok Pak Putunya dapat mengungkapkan segala permasalahan dan menemukan apa yang ingin dia lakukan nantinya, sehingga kedepannya nanti rencana-rencana yang diungkapkan Pak Putu itu bisa dia laksanakan dengan baik, begitu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Ternyata persiapan Ibu sudah sangat-sangat matang. Semoga besok teknik kucingnya berjalan lancar ya, Bu. Iya, Bu, makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Selamat sore, Ibu. Sore, Pak. Apakah Ibu mempunyai waktu saat ini? Oh iya, Pak, silakan, ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Ibu, sebenarnya masalah ini sudah 2 hari yang lalu saya selalu pendam dalam hati saya. Kebetulan hari ini saya berjumpa dengan Ibu. Permasalahan saya seperti ini, Bu, dan saya berharap dari permasalahan ini mendapatkan sebuah solusi dan semangat untuk saya. Jadi siswa saya itu, Bu, ada 3 orang siswa. Dia selalu datangnya terlambat dan juga tidak hadir ke sekolah. Biasanya 2 hari datang ke sekolah, kemudian 2 harinya lagi tidak datang lagi ke sekolah. Kemudian saya merasa sebagai guru, apakah
saya kurang dalam mengimplementasikan metode atau sumber belajar yang saya gunakan sehingga siswa saya seperti itu. Kira-kira Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan apa yang murid ini akhir-akhir ini hadapi? Ya, begini Bu, saya sudah melakukan survei kepada siswa saya ini. Jadi saya mengidentifikasi karakternya seperti apa melalui saya bertanya dengan tetangganya. Kenapa anak ini biasanya terlambat datang, kemudian dikategorikan malas datang ke sekolah karena biasanya Bu itu 1 minggu 2 kali saja datang ke sekolah. Jadi seperti Bu, jadi intinya saya sudah melakukan pendekatan kepada siswa dengan cara mendatangi rumah siswa tersebut dan bertanya kepada orang tuanya. Kesempatan apa yang kira-kira bagi agar kedepannya kondisi anak ini kembali normal? Oke, begini Bu, saya akan berusaha untuk membangun cara saya dalam hal ini adalah bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian bagaimana saya menggunakan strategi dan teknik pembelajaran, media pembelajaran, karena saya rasa hal itu yang membuat salah satu siswa saya menjadi malas datang ke sekolah, kemudian hanya waktu-waktu tertentu datang ke sekolah. Nah itu yang akan saya lakukan seperti itu. Terus hambatan apa yang Bapak alami saat ini? Begini Bu, kebetulan saat ini banyak kesibukan Bu. Saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian jam mengajar saya kan sampai jam 12.05. Ya. Kemudian setelah itu saya menyusun kelengkapan mengajar saya atau persiapan mengajar saya untuk esok harinya. Kemudian juga saya harus melakukan kolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Dari skala 1 sampai 10, Bapak kira-kira berada di mana ini? Saat ini Bu, jujur saya berada di posisi 5. Karena apa? Karena permasalahan di kelas saya ini dengan ketidakhadiran siswa yang tidak maksimal. Kira-kira solusi apa yang baik untuk hambatan Bapak ini? Yang sudah saya lakukan Ibu adalah saya mengoptimalkan dalam menggunakan media pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan bagaimana melihat dulu karakteristik siswa. Jangan sampai di kelas saya itu ada siswa yang mungkin kurang dalam memahami materi, tetapi saya memaksakan diri untuk cepat menghabiskan atau cepat menyelesaikan materi yang saya ajarkan, topik atau subbahasan yang saya ajarkan. Dan saya akan menggunakan memilih metode pembelajaran yang tepat, seperti mungkin yang saya gunakan nanti itu yaitu digital learning sama editorial learning. Terus jangka waktu yang akan dilakukan? Tadi Bapak sebutkan ingin berada di skala 9. Kira-kira skala 9 itu seperti apa ya Pak? Begini Bu, kemarin kan siswa saya itu banyak yang bermalas-malasan, kemudian belajarnya dia tidak efektif. Tentu saya ingin ke skala 9, di mana siswa itu dia lebih rajin datang ke sekolah, lebih aktif di kelas seperti itu. Artinya siswa itu dia lebih optimal dalam menerima pembelajaran di sekolah. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat terselesaikan permasalahan ini dan dengan suasana yang lebih baik ke depannya. Saya senang bertemu dengan Ibu dengan memberikan saya lebih semangat bagaimana saya bisa membangun ide-ide saya untuk mengembangkan kembali cara saya mengajar di sekolah sehingga siswa saya tadi bisa lebih baik
dan bisa hadir tepat waktu di sekolah. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan bisa melaksanakannya apa yang Bapak rencanakan. Saya tunggu implementasinya ke depan, bagaimana hasil dari pertemuan kita ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Pak. Baik Bu Biha, dari pengamatan yang saya lakukan, Ibu telah melakukan teknik coaching terhadap Pak Pande selaku coach, sudah sangat luar biasa karena Ibu telah melakukannya dengan menggunakan alur tirta, di mana melalui alur-alur yang pertama yaitu tujuan, yaitu memaparkan rencana pertemuan, apa tujuannya pertemuan ini, dan apa definisi tujuan akhirnya, dan apa ukuran keberhasilannya. Selanjutnya yang kedua, Ibu telah memaparkan tentang identifikasinya, memberikan kesempatan kepada rekan untuk mengeluarkan unek-uneknya dan memberikan solusinya. Terus yang ketiga, alur tirtanya yaitu rencana aksi, apa rencana yang akan ingin dicapai dan apa prioritasnya dan apa ukuran keberhasilannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu bagaimana komitmen terhadap rencana aksi dan siapa apa saja yang membantunya dan bagaimana dengan tindak lanjutnya. Saya kira demikian Ibu. Terima kasih banyak Bu telah membantu kami dalam pengamatan ini. Semoga kedepannya apa yang kami lakukan ini bisa kami implementasikan ke rekan-rekan sejawat selanjutnya. Terima kasih banyak Bu. Amin, sama-sama.